Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberikan kesehatan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya Stefani Silalahi, NIM-nya 0701191125 dari kelas Ilkom 6 semester 6, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Saintek. Di sini saya mengikuti tugas akhir semester mata kuliah RPL yang diampu oleh Bapak dosen Ilka Zulfriya Caniago MKom yang saya hormati. Baiklah, tidak berlama-lama, di sini judul penelitian saya adalah Perancangan Sistem Informasi Remunerasi Dosen dengan Database Oracle. Ya, latar belakang dari penelitian saya di sini mula-mula kita memakai pemodelan UML yang dapat didefinisikan sebagai bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Di dalam UML ini, pemrograman UML ini ada beberapa diagram. Diagram itu ada use case diagram, class diagram, state chart diagram, activity diagram, sequence diagram, dan lain-lain. Metode yang saya gunakan ini dalam rancangan sistem informasi remunerasi dosen dengan database Oracle ini adalah UML diagram. UML diagram sendiri juga dikenal dengan diagram alur kerja, di mana metode ini adalah salah satu alat atau perangkat yang digunakan untuk mengembangkan sistem ataupun perangkat lunak yang terstruktur untuk menggambarkan sistem menjadi jaringan alur data yang menunjukkan proses fungsional atau proses bisnis yang ada. Maksud dan tujuan dari penelitian saya yaitu yang pertama untuk mengetahui permasalahan yang ada sehingga memudahkan untuk mencari pemecahan masalah yang ada pada remunerasi dosen. Dan yang kedua yaitu untuk sistem yang telah dirancang dapat mempermudah dosen dalam melakukan pekerjaannya dan mengetahui apa permasalahan yang terjadi. Di sini ada 3 aktor, yaitu ada aktor administrator, ada dosen, ada asesor. Di sini mereka mempunyai sistem masing-masing. Sistem administrator itu ada sistem user, ada sistem tahun, ada dosen, ada pendidikan, pengabdian, dan ada penelitian dan penunjang. Di dalam aktor dosen ini, dosen juga ada sistem, yaitu dosen, baru pengabdian, baru pendidikan, penelitian, dan penunjang. Baru aktor asesor bersistemkan dosen, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Ini termasuk dalam sistem dalam use case diagram. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas diagram. Kelas diagram adalah sebagai kelompok objek-objek dengan properti perilaku dan relasi yang sama. Di sini diagram kelas merupakan gambaran hubungan antar kelas atau tabel yang digunakan dalam sistem. Di sini terdapat diagram kelas pendidikan, ada diagram kelas pengabdian, ada diagram kelas dosen, user, baru tahun,
baru pendidikan dan penunjang. Di sini mereka sini sudah saling terhubungan karena penelitian harus ada dosennya, harus ada usernya, dan pengabdian seperti itu juga. Mereka saling berhubungan. Dan dalam pendidikan ini lebih terperinci lagi. Ada ID, ada tahun, ada dosen, kegiatan, jenis, dan beban. Di kelas diagram ini dibagi, dalam pendidikan itu dibagi berapa kelompok objek-objek dalam properti penelitian ini gitu. Jadi sini sudah terbagi objek-objek penelitian, objek-objek pengabdian, objek-objek dosen, dan seterusnya. Kita lanjut pada activity diagram. Activity diagram ini adalah teknik untuk mendeskripsikan logika, prosedural, proses bisnis, dan aliran kerja dalam banyak kasus. Ini kita sudah ada gambarnya. Gambarnya di sini semua menu yang dibuat dalam sistem berikut salah satu aktivitas dosen terhadap sistem yang berhubungan dengan menu pendidikan dosen. Nah, di sini adalah menu pendidikan dosen. Antara menu pendidikan dosen dan sistem. Di sini melalui start dulu, baru melihat daftar pendidikan dosen. Nah, di sini ada daftar pendidikan dosen, terus melalui menambah data pendidikan. Jika masuk, memeriksa tahunnya, dan jika tidak jika iya akan divalidasi, memeriksa data. Jika masuk sudah pas data tahunnya, maka akan diperiksa data-data yang ada pada dosen. Dan jika data-data dosen sudah pas, maka data dosen akan disimpan datanya dan langsung melihat data pendidikan dosen. Langsung diedit data pendidikan dosennya, masuk ke memeriksa data tahunnya, baru ketika sudah divalidasi lagi memeriksa data dosen lagi, baru jika divalidasi lagi disimpan lagi, dan akhirnya melihat data pendidikannya gitu. Start, langsung finish, seperti itu. Dan kemudian kita lanjut kepada sequence diagram yang terakhir, yaitu sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem. Itu termaksud penggunaan displaynya berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Jadi sequence diagram ini kegiatan user berdasarkan rangkaian urutan waktu penggunaan sistemnya itu kapan gitu. Jadi sini sudah terdapat sudah terdapat gambarnya. Ini ada dosen. Dosen itu waktu loginnya itu divalidasi atau valid. Nah, jika divalidasi kemungkinan valid datanya, maka akan langsung masuk ke dashboard. Lalu jika valid lagi akan masuk ke halaman pendidikan. Jika valid akan masuk ke database-nya. Nah, seperti inilah seperti inilah penampakan dari sequence diagram dari penelitian saya ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang dari kata-kata saya mohon maaf. Sekian dari tugas yang saya sampaikan.
Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Kepada Bapak saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.